Peringatan Erik ten Hag buat saingan MU. Awas, Joshua Zirkzee bisa lebih berbahaya lagi. Manajer Manchester United, Erik ten Hag merasa yakin bahwa striker anyarnya, Joshua Zirkzee bisa jauh lebih berbahaya lagi, usai menjadi pahlawan kemenangan MU atas Fulham. Zirkzee direkrut MU dari Bologna pada jendela transfer musim panas ini, dengan biaya mencapai 36 juta pound sterling. Namun, Zirkzee tak langsung menjadi starter pada laga ini. Erik ten Hag baru memasukkan Zirkzee sejak menit ke-61 menggantikan Mason Mount. Pemain asal Belanda itu pun menjadi pahlawan berkat golnya di menit ke-87, meneruskan asist Alejandro Garnacho. Tak ayal, nama Zirkzee langsung dilulukan fans MU. Pemain 23 tahun itu pun langsung menjadi idola baru di Old Trafford. Berbicara kepada Sky Sports seusai pertandingan, Ten Hag pun merasa senang dengan kontribusi maksimal yang diberikan Zirkzee, usai dipercaya turun sebagai pemain pengganti. Pergantian pemain selalu penting dan menyenangkan, melihat di pertandingan pertama Anda memasukkan pemain pengganti dan dia mencetak gol kemenangan, kata Ten Hag. Semua orang melihat betapa pentingnya pemain pengganti dan mereka harus siap, imbuhnya. Lebih lanjutnya, Ten Hag juga memberikan penilaian terhadap gaya bermain Zirkzee di lini depan. Ten Hag menyebut striker 23 tahun itu masih bisa jauh lebih berbahaya lagi ke depannya. Mencetak gol bagi penyerang itu penting, dan dia harus berada di sana di tempatnya, untuk menyelesaikan, untuk membunuh, tetapi dia memiliki lebih banyak kualitas, sehingga dia harus mendapatkan keseimbangan yang tepat, tutur Ten Hag. Kami harus bekerja di sana. Saya pikir itu adalah salah satu hal yang saya bicarakan dengannya. Dia harus tiba di kotak penalti untuk mencapai penyelesaiannya. Tentu saja, kami ingin dia juga terhubung. Untuk atribut itu, kami membebankan dan dia memiliki kualitas hebat. Untuk melakukan permainan menghubungkan itu, kami memiliki beberapa gelandang hebat di sekelilingnya yang dapat kami buat kombinasi, sehingga kami dapat mengendalikan permainan. Antonio Conte ngebet rekrut pemain Manchester United, bisa muluskan kedatangan Ugarte. Manchester United kemungkinan bisa mendapat dana segar, untuk memuluskan kepindahan gelandang bertahan Manuel Ugarte dari Paris Saint-Germain. Salah satu pemain MU sedang ditaksir oleh pelatih Napoli Antonio Conte. Proses perekrutan Ugarte cukup rumit, pasalnya PSG mematok bandrol yang tinggi. PSG cuma mau melepas ex-pemain Sporting Lisbon itu di atas 50 juta pound sterling. Di tengah kesulitan mendapatkan Ugarte, MU mendapat secercah harapan. ESPN melaporkan, Antonio Conte sangat ingin Napoli merekrut McTominay. Pria Italia itu begitu menyukai permainan pemain Skotlandia tersebut. MU terbuka dengan kemungkinan melepas McTominay, namun mereka tidak akan mau melepas dengan status peminjaman. MU hanya ingin McTominay dibeli permanen. MU mematok bandrol McTominay 30 juta pound sterling. McTominay kemungkinan harus dikorbankan MU untuk memuluskan kepindahan Ugarte. Pasalnya pemain lain seperti Christian Eriksen, Jadon Sancho dan Anthony sulit untuk dijual oleh Setan Merah. Di sisa bursa transfer musim panas 2024, masuknya Ugarte akan membuat MU memenuhi semua permintaan Ten Hag di bursa transfer musim panas 2024. Ugarte diperlukan karena Casemiro juga mulai menurun kinerja pada musim lalu. Calon kuat rekrutan kelima Manchester United terungkap, bek kiri dari Turki. Manchester United sudah mendapatkan 4 pemain baru, di bursa transfer musim panas 2024 hingga tanggal 16 Agustus tahun 2024. MU masih belum akan berhenti mendatangkan amunisi anyar, untuk memperkuat tim menghadapi musim 2024-2025. Penyerang Joshua Zirkzee menjadi pembelian pertama Setan Merah, setelah direkrut dari Bologna. Menyusul kemudian bek tengah Leny Yoro yang diboyong dari Lille, serta kemudian 2 pemain Bayern Munchen, Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui. Dana lebih dari 150 juta pound sterling, sudah dihabiskan untuk belanja 4 pemain tersebut. Namun, MU masih memburu 1 atau 2 pemain baru lagi, sebelum bursa transfer ditutup tanggal 31 Agustus mendatang. Awalnya gelandang bertahan yang dilaporkan jadi prioritas berikutnya, namun menurut laporan terbaru Sporex, MU kemungkinan akan merekrut bek kiri baru terlebih dulu,
kandidat terkuatnya adalah pemain asal Turki Ferdi Kadıoğlu dari Fenerbahçe. Sektor bek kiri memang merupakan salah satu titik lemah MU musim lalu. Pasalnya, dua bek kiri yang dimiliki Luke Shaw dan Tyrell Malacia bergantian mengalami cedera. Celakanya Malacia masih belum tahu kapan bisa bermain lagi, setelah absen semusim penuh musim lalu. Ten Hag pun diyakini ingin ada bek kiri baru, agar tidak ada masalah lagi bila Malacia dan Shaw rajin cuti musim depan. Meski Mazraoui sebenarnya juga bisa dimainkan di bek kiri, MU perlu pemain yang murni merupakan pemain kaki kiri. Kadıoğlu jadi incaran MU, setelah menarik perhatian ketika membela tim nasional Turki di putaran final Euro 2024. Saat itu pemuda 24 tahun tersebut tampil menjanjikan, peminatnya pun banyak dari Inggris. Sebelum MU, Arsenal dan Brighton and Hove Albion sudah lebih dulu berminat. Brighton bahkan sempat disebut berada di baris terdepan. Namun MU coba menelikung. Sporex mengklaim, MU sudah mengajukan penawaran resmi kepada Fenerbahçe. Proposal yang diajukan MU jauh lebih tinggi dari Brighton. Namun secara keseluruhan paket dari Brighton lebih tinggi. Jika dihitung dari bonus tambahan bila target tercapai, Fenerbahçe bakalan jual mahal. Mereka akan menolak tawaran awal MU dan Brighton. Tapi negosiasi akan terus berlanjut. Fenerbahçe hanya akan melepas Kadıoğlu bila ada tawaran yang pas. Sancho dan Ugarte kompak absen, indikasi MU dan PSG jadi barteran. Secara bersamaan, Jadon Sancho dan Manuel Ugarte sama-sama absen dari skuad timnya masing-masing. Manchester United dan Paris Saint-Germain jadi barteran gak? Man United mengawali kiprahnya di Premier League musim ini dengan menjamu Fulham. Sabtu, 17/8, dini hari WIB. Nama Sancho bukan cuma tidak ada di starting, tapi bahkan absen di skuad Setan Merah. Pertama-tama, musim ini kami butuh kedalaman skuad dalam menghadapi padatnya jadwal. Tapi aku cuma punya 20 tempat, kata manajermu Erik ten Hag seperti dilansir Metro. Pekan ini Jadon mengalami infeksi telinga dan tidak fit 100%. Ia sebenarnya masih bisa main, tapi kami lebih memilih pemain-pemain lain. Seiring berjalannya musim, itu akan berubah karena kami butuh rotasi, tuturnya menjelaskan absennya Sancho dalam skuad. Secara bersamaan, PSG pun menyambangi markas Le Havre untuk menjalani pekan pertama Ligue 1. Di laga tersebut, Ugarte juga sama sekali tidak masuk skuad Les Parisiens. Pada saat susunan pemain, dan skuad Man United dan PSG untuk pertandingannya masing-masing diumumkan, dan nama Sancho dan Ugarte ternyata absen, spekulasi yang melibatkan mereka pun membesar lagi. Man United dan PSG memang santer dikabarkan sedang bernegosiasi di bursa transfer musim panas kali ini. MU meminati Ugarte, PSG kepincut Sancho. Kabar bahwa kedua klub menjajaki peluang barter pun sudah muncul selama beberapa waktu. You really changed, man. All your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth.